Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami tampilkan ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1.A.5 hasil diskusi kelompok 3. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Helviandi SPD MPD sebagai fasilitator yang mendampingi ruang kolaborasi kelompok 3 yang beranggotakan DRH Hermawati BR Tarigan MSI, Maria Ulfa SPD MPD, Tria Maulida SPD MPD, Siti Sadiah SPDI, dan Asmanira SSI. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 berdiskusi membahas pembelajaran berdiferensiasi yang disajikan pada skenario 4 untuk jenjang SMA. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA yang mengajar di kelas 10 pada konsep keanekaragaman hayati secara daring dengan menggunakan metode flipped learning. Sebelum pertemuan daring dengan guru, murid dianjurkan untuk mempelajari terlebih dahulu materinya melalui berbagai sumber pembelajaran yang bervariasi yang dapat diakses murid melalui Google Classroom. Untuk membantu pembelajaran mandiri setiap muridnya, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Selanjutnya, murid diminta untuk mengikuti kuis dengan pertanyaan terbuka, memberikan umpan balik, dan membuat jurnal refleksi sebelum masuk ke pembelajaran sinkronus melalui pertemuan Google Meet. Selama proses diskusi daring, Bu Derana mengamati jawaban-jawaban muridnya untuk mengetahui tingkat pemahaman setiap murid. Di akhir diskusi, murid diberi tugas yang menantang dengan aktivitas beragam dan menghasilkan produk beragam sesuai kreativitas dan kenyamanan muridnya. Pertanyaan pemantik pertama, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Berdasarkan hasil diskusi kelompok 3, Ibu Derana berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar peserta didik, minat belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Pertanyaan pemantik 2, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Hasil diskusi kelompok 3 yaitu dengan memetakan 3 kebutuhan peserta didik, yaitu kesiapan belajar peserta didik, minat belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Berikut penjelasannya. A. Kesiapan belajar peserta didik. Berdasarkan video dan skenario, aktivitas pembelajaran yang memenuhi kebutuhan kesiapan belajar peserta didik antara lain guru memahami tujuan pembelajaran, guru menyiapkan sumber belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik belajar secara mandiri berdasarkan sumber belajar yang telah disediakan oleh guru melakukan pemetaan pemahaman konsep terhadap peserta didik dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu, dan guru menanggapi jawaban dari peserta didik supaya tidak ada miskonsepsi dan untuk mengetahui pemahaman peserta didik. B. Minat belajar peserta didik. Berdasarkan video dan skenario, aktivitas yang memenuhi kebutuhan minat belajar peserta didik antara lain guru menyajikan sumber belajar yang beragam sesuai dengan minat belajar siswa, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan lokasi berdasarkan minatnya, guru memberikan kebebasan bagi siswa untuk menjawab tantangan dalam berbagai bentuk hasil produk. C. Profil belajar peserta didik. Berdasarkan video dan skenario, aktivitas pembelajaran yang memenuhi kebutuhan berdasarkan profil belajar peserta didik antara lain guru menyajikan sumber belajar beragam sesuai dengan preferensi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Guru menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa peserta didik yang masih memerlukan bantuan. Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan peserta didiknya, dan guru mempunyai kreativitas dalam mengenali kebutuhan belajar peserta didiknya. Soal pemantik 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Berdasarkan hasil diskusi kelompok 3, maka
Ibu De Rana melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang ditunjukkan dengan aktivitas. Untuk diferensiasi konten, guru menyajikan sumber belajar yang bervariasi yaitu modul, video, green page, artikel dari koran, dan WWF. Kemudian untuk diferensi produk, guru memberikan kebebasan bagi murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kenyamanan murid seperti video singkat, poster digital, situs web, infografis, rekaman suara, dan lain-lain. Untuk diferensiasi proses dapat terlihat melalui aktivitas peserta didik belajar mandiri berdasarkan sumber belajar yang beragam yang dibagikan melalui Google Classroom. Guru menyajikan pertanyaan pemandu, peserta didik mengisi zona refleksi sebelum lanjut ke proses pembelajaran, melakukan kegiatan diskusi melalui Google Meet, guru menyajikan pertanyaan pemantik, guru memberikan tantangan berupa tugas individu yang mengembangkan kreativitas peserta didik, guru memperkenankan murid untuk memilih lokasi berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Kemudian peserta didik bekerja, guru menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa peserta didik yang berdasarkan penilaiannya masih memerlukan bantuan. Soal pemantik keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berdasarkan hasil diskusi kelompok 3, maka jawabannya adalah A. Guru menentukan rubrik penilaian, B. Guru bersama siswa mendiskusikan kriteria penilaian, dan C. Guru bersama siswa menyepakati tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas. Adapun kesimpulan hasil diskusi kelompok 3 adalah pembelajaran yang disajikan oleh Bu De Rana sudah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, kunci pembelajaran berdiferensiasi adalah menumbuhkan rasa saling menghargai, murid merasa aman dalam lingkungan belajar, terwujudnya keadilan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, dan murid mampu sukses bersama dalam keberagamannya. Terima kasih kami ucapkan untuk diskusi dan kolaborasi kelompok 3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.